Isi kepala seorang kreator saat kontennya sepi. Dulu saya sempat mikir kalau bagian paling berat jadi kreator itu adalah bikin karya yang bagus. Saya pikir tantangannya cuma soal nyari ide yang unik, belajar teknik baru atau sesibuk itu ngakalin algoritma biar konten bisa meledak. Saya habiskan berjam-jam, berhari-hari cuma buat mikir gimana caranya biar kelihatan lebih baik di mata orang lain. Tapi pelan-pelan saya sadar, bagian paling sulit itu bukan soal proses kreatifnya, itu bagian yang menyenangkan. Bagian yang sebenarnya paling berat adalah tetap konsisten berkarya, tetap menyalakan kamera, tetap menulis baris demi baris saat gak ada satupun orang yang kelihatan peduli. Ada sesuatu yang mencekam dari angka yang gak bergerak. Yap, 0 view. Awalnya itu mungkin cuma angka di layar, sekedar statistik di dashboard, tapi lama-lama angka itu mulai terasa kayak cerminan diri. Kita mulai naruh harga diri kita di atas grafik yang naik turun. Kalau kontennya nggak jalan, kita mulai nanya ke diri sendiri dengan suara yang makin kecil, apa jangan-jangan saya emang nggak berkembang? Apa saya emang nggak punya bakat di sini? Sepi itu punya cara yang licik buat masuk ke pikiran. Dia nggak nyerang langsung dengan teriakan, dia cuma ngasih ruang kosong, dan di ruang kosong yang sunyi itulah isi kepala kita mulai berubah jadi berisik. Sangat-sangat berisik. Mulai banding-bandingin diri, mulai ragu sama kemampuan sendiri, bahkan mulai bayangin skenario terburuk kalau kita bakal gagal selamanya. Ketidakadilan dalam kepala. Kita sering banget melihat orang lain melesat begitu cepat. Angka mereka naik ribuan dalam semalam. Kolom komentar mereka penuh sama pujian. Dan tanpa sadar, kita melakukan kesalahan fatal. Kita bandingin bab pertama kita dengan bab pertengahan mereka. Kita nggak pernah ngelihat malam-malam panjang saat mereka juga nggak dianggap dan nggak dilihat. Kita nggak melihat tumpukan gagal yang mereka hapus sebelum kita sempat tahu. Kita nggak tahu berapa kali mereka hampir menyerah sebelum satu video itu merubah segalanya. Yang kita lihat hanyalah hasilnya yang sudah matang, sudah cantik, dan banyak view. Dan disitulah ketidakadilan itu muncul, bukan dari dunia luar, bukan dari algoritma, tapi dari isi kepala kita sendiri. Jebakan validasi. Padahal kalau diingat-ingat lagi, kebanyakan dari kita mulai berkarya bukan karena pengen terkenal. Kita mulai karena ada sesuatu yang gatal buat dikeluarin. Ada kegelisahan yang pengen diubah jadi bentuk. Ada ide yang rasanya terlalu sayang kalau cuma dipendam sendiri dalam otak. Kita dulu berkarya karena kita butuh mengungkapkannya. Tapi seiring berjalannya waktu, perhatian orang, angka, like, dan share jadi satu-satunya alat ukur kemajuan. Kita nggak lagi nanya, apakah karya ini jujur? Kita malah nanya, apakah ini bakal rame? Dan pas perhatian itu nggak ada, kepercayaan diri kita ikut menghilang. Seolah-olah karya kita nggak punya nilai kalau nggak ada yang lihat. Kita jarang mau ngaku kalau kita sebenarnya haus banget sama validasi. Ada bagian kecil dalam diri kita yang pengen banget dilihat, diakui, dan dianggap ada oleh dunia. Pas itu nggak kejadian, yang kita raguin bukan cuma karyanya, tapi niat kita dari awal. Kita merasa tersesat. Ketakutan kita yang paling dalam itu sebenarnya bukan gagal, tapi ketakutan kalau kita ternyata cuma biasa-biasa aja, bahwa kita nggak seistimewa itu. Proses yang membosankan. Kalau mau jujur, hampir semua keahlian itu tumbuhnya lambat, prosesnya ngebosenin, gitu-gitu aja, melelahkan, dan seringnya kelihatan nggak ada kemajuan sama sekali selama berbulan-bulan. Kita pengennya lompat, padahal kita masih harus belajar jalan. Padahal, kemajuan itu seringnya nyamar dari ketidaksempurnaan. Kita nggak bakal bisa ngedit tulisan yang nggak pernah ditulis. Kita nggak bisa ngasah skill yang cuma ada di bayangan dan teori. Dan kita nggak bakal pernah tumbuh kalau kita nggak berani buat kelihatan jelek, kelihatan cupu, dan kelihatan canggung di awal. Kegagalan-kegagalan kecil itulah yang sebenarnya lagi ngebentuk kita. Dan pada akhirnya, keputusan. Jadi kreator itu bukan cuma soal bakat, ini soal siapa yang paling keras kepala dalam hal positif. Soal kemauan buat tetap muncul, tetap upload, tetap belajar meski nggak ada satupun orang yang nungguin karya kita. Kita harus belajar secara paksa buat misahin mana nilai diri dan mana angka statistik. Karena keduanya adalah hal yang berbeda. Ada perbedaan besar antara karya yang nggak dapat perhatian sama karya yang nggak bernilai. Tapi saya tahu, di tengah sepi, batas itu emang sering kelihatan blur dan membingungkan.
Mungkin pertanyaan yang lebih benar buat kita sekarang bukan kenapa konten saya sepi, tapi apa saya masih mau terus bikin karya kalau nggak ada jaminan ini bakal rame dalam waktu dekat. Sepi itu bukan akhir dari karirmu, sepi itu adalah ujian yang nggak ada jadwalnya. Ujian untuk tahu mana yang emang cuma pengen dilihat dan mana yang emang punya jiwa untuk mencipta. Pada akhirnya, bedanya mereka yang berhenti sama mereka yang akhirnya jadi bukan soal nasib atau hoki. Bedanya cuma satu, keputusan kecil buat tetap nyoba meskipun angka di layar masih belum mau berubah. Thank you.